Halo, salam kenal. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai learning agent. Pengertian learning agent. Learning agent dalam AI adalah jenis agen yang dapat belajar dari pengalaman masa lalunya atau memiliki kemampuan belajar. Ia mulai bertindak dengan pengetahuan dasar dan kemudian mampu bertindak dan beradaptasi secara otomatis melalui pembelajaran. Learning agent memiliki 4 struktur dasar atau komponen. Yang pertama learning element, yang kedua performance element, yang ketiga critics, dan yang keempat problem generator. Learning element adalah komponen yang bertanggung jawab untuk membuat peningkatan dan perbaikan untuk performance element. Peningkatan ini didapatkan dari kesalahan atau error yang sebelumnya didapatkan. Performance element adalah komponen yang bertanggung jawab dalam memilih aksi-aksi yang didapatkan dari lingkungan-lingkungan sekitarnya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gabriel. Komponen yang ketiga adalah komponen kritis. Komponen kritis adalah komponen yang berguna untuk memberikan umpan balik atau feedback dan menentukan bagaimana kinerja elemen perlu dimodifikasi agar menjadi lebih baik lagi. Dan komponen yang terakhir adalah problem generator. Problem generator adalah komponen yang bertanggung jawab dalam menyarankan aksi yang mengarah pada pengalaman baru, yang mana hal ini akan menjadi pembelajaran baru dalam memperbaiki tindakan atau aksi. Yang berikutnya adalah cara kerja komponen yang terlihat dari bagian di samping. Di bagian ini ada perform standar yang telah diterima oleh perform elemen dan kritik. Jika ada feedback dari kritik, maka akan dikirim ke learning element, dan kemudian learning element akan mengirim beberapa perubahan ke perform element. Hal ini akan diberikan kembali ke problem generator untuk diolah, dan problem generator akan memberikan saran untuk dapat meningkatkan perform elemen. Tindakan ini pula yang akan diubah oleh perform elemen menjadi aksi-aksi atau tindakan yang nantinya akan mempengaruhi environment-nya. Nah, jika dilihat lebih lanjut, maka hubungan antar keempat komponen dapat dilihat di gambar di samping. Ya, pada bagian ketiga ini mengenai contoh-contoh dari learning agent, ya jadi kami pada awalnya agak kebingungan ya untuk mencari contohnya ini yang ada di kehidupan nyata. Tapi setelah kami diskusi, kami memutuskan menemukan untuk kedua ini. Yang pertama itu adalah GPT atau Generative Pre-trained Transformer yang dikembangkan oleh OpenAI, suatu perusahaan di San Francisco. GPT sendiri itu merupakan AI yang dibuat untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan atau artikel ya. Jadi target dari GPT ini adalah untuk membuat suatu artikel atau tulisan yang sehingga sulit untuk dibedakan apakah itu dibuat oleh AI atau dibuat oleh manusia. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang paling terkenal beberapa tahun terakhir itu adalah yang versi kedua GPT-2. Tapi untuk dari OpenAI sendiri sudah memasuki proses beta untuk GPT versi ketiga, jadi GPT-3. Itu sendiri tentu karena OpenAI sendiri ini juga meneliti GPT ini sendiri yang dibuatnya. OpenAI sendiri menyadari kalau GPT ini mempunyai peluang yang tinggi untuk menjadi resiko untuk menjadi teks-teksnya itu
seperti plagiarisme. Jadi bukan plagiarisme sebenarnya, tapi orang-orang yang ingin mempermudah tugasnya dan hanya memanfaatkan AI ini daripada menulis esai sendiri seperti contohnya. Jadi OpenAI sendiri menyadari akan resiko tersebut, maka dari itu untuk GPT sendiri yang dilepas ke umum itu adalah API-nya, jadi bukan dasarnya ya. Jadi biar tidak bisa dicontoh ya, karena menurut berdasarkan laporan yang dibuat oleh OpenAI sendiri, sebenarnya dari GPT versi kedua, yang versi yang lebih kuat, yang versi kedua yang tidak dilepas ke umum, itu sudah cukup sulit untuk membedakan apakah itu dibuat oleh GPT atau itu dibuat oleh manusia. Jadi ya itu resiko dari GPT ini, Generative Pre-trained Transformer. Lalu untuk contoh kedua, kami mengangkat reCAPTCHA. Sebenarnya bukan pada reCAPTCHA-nya, tapi bagaimana Google ini memanfaatkan reCAPTCHA. reCAPTCHA sendiri itu sendiri merupakan layanan yang ditawarkan oleh Google sebagai cara untuk membedakan mana pengunjung website manusia asli dan juga mana pengunjung website yang berupa bot. Jadi ini salah satu layanan Google yang untuk keamanan suatu website. Nah, dari sini reCAPTCHA itu kan kita sering kali menjumpai ya, untuk mana yang agar kita bisa untuk menghindari bot. Di satu sisi memang ini sangat membantu untuk menggagalkan pengunjung website berupa bot itu ya, untuk membedakan traffic light atau bus atau fire hydrant gitu ya. Tapi di sisi lain juga ya ini tetap digunakan sebagai Google, sebagai data tersebut yang kita kumpulkan itu, yang juga sekaligus membedakan antara kita dengan bot, itu juga digunakan Google untuk melatih model-model AI-nya, terutama untuk object recognition dari foto-foto ya. Jadi reCAPTCHA ini di satu sisi juga membantu untuk membedakan manusia dengan bot, tapi di sisi lain juga digunakan untuk melatih AI itu sendiri untuk lebih baik dalam membedakan suatu objek dalam foto. Jadi mungkin yang dari kedua ini adalah contoh learning agent ya, supervised learning. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.